Halo, salam jumpa mahasiswa ISI Surakarta, khususnya Prodi Batik. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan bicara tentang paradok atau mengkulik lebih tajam tentang paradok kualitas. Nah, orang beli batik, pertanyaannya, itu membeli kainnya atau maknanya? Nah, dari evolusi strategi, dari penjual produk ke kreator makna, ada beberapa dimensi pendekatan tradisional dan brand experience itu yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, dari dimensinya, fokus utama. Kalau penjualan tradisional adalah komoditas produk. Kemudian brand experience dalam berita marketing adalah sistem penciptaan makna. Fungsi konten kalau di era tradisional itu adalah katalog dan visual promosi saja. Namun dalam brand experience, konten adalah edukasi dan penyampaian nilai. Nah, jelaskan bedanya di sini. Kemudian diferensiasi. Kalau dulu klaim pertama adalah kualitas dari kain batik. Namun di brand experience ini yang diutamakan adalah kekuatan dari storytelling, cerita, dan warisan budaya. Hasil akhirnya, kalau yang tradisional, sebagus produk apapun akan dilupakan, hanya diingat sekilas. Namun, jika dalam digital marketing ini berhasil, ada brand experience, itu akan diingat di advokasi, misalnya disimpan di konten yang akan dilihat di kemudian hari. Nah, arsitektur sistem penciptaan makna itu terdiri dari 4 hal. Pertama, challenge atau dikenal. Kehadiran brand di pasar digital itu harus dikenal konsumen dahulu. Kemudian tahap kedua adalah performance dan imagery, kejelasan fungsi dan citra yang dibangun. Kemudian yang ketiga, dirasakan, ada judgement, ada feeling, respon emosional, evaluasi kognitif konsumen sebelum memutuskan untuk pembelian. Nah, keempat, ada resonance, ada kalimat, ada relate dan sebagainya. Jadi keselarasan mutlak antara brand dan nilai hidup dari konsumen itu sendiri. Nah, apa medan perang ekonomi sekarang ini? Perang medan dalam dunia kita adalah perang perhatian. Nah, makanya banyak orang mencari bagaimana konten mereka FYP banyak dilihat, banyak di-share, banyak disukai, agar memenangkan pertempuran dan menjadi urutan pertama dalam pencarian search engine, baik itu di TikTok maupun Instagram maupun di Google. Kita beroperasi dalam landscape di mana perhatian adalah sumber daya paling langka. Ingat, perhatian adalah sumber daya paling langka dan diperebutkan dalam digital marketing. Plafon dikendalikan oleh algoritma dan konten bersaing dalam hitungan milidetik. Ya. Dalam kebisingan absolut, menjadi baik tidaklah cukup. Brand harus memiliki ketajaman kognitif untuk mendorong arus informasi, yaitu kesesuaian dengan algoritma. Nah, tidak ada lagi dalam marketing saya tidak dikenal oleh konsumen. Nah, Anda harus mempunyai positioning yang kuat. Nah, yang perlu diingat, segmentasi, targeting, positioning harus Anda rumuskan dengan cerdas dan tepat. Positioning di sini adalah diferensi secara kognitif. Siapa target spesifik saya? Kedua, nilai unik apa yang saya tawarkan? Ketiga, mengapa saya berbeda dengan kompetitor? Nah, di sini adalah Anda harus memiliki target yang spesifik, ceruk yang spesifik, kemudian keunikan dari produk, kemudian yang ketiga adalah pembeda Anda dengan kompetitor lainnya. Sama-sama jualan kain batik, fashion, tapi Anda mempunyai 3 pembeda itu terhadap semua kompetitor. Nah, kemudian konten dalam digital marketing adalah sebagai mesin makna. Di era digital, konten bukanlah pelengkap. Konten adalah produk utama sebelum produk fisik dibeli. Jadi ini adalah ibaratnya double helix antara produk dan konten. Itu adalah satu kesatuan. Konten membawa nilai, produk adalah hal yang ditawarkan. Ada relevansi, kesesuaian, kemudian konsistensi, membangun ekspektasi trust dan otoritas secara belajar dengan konsumen. Kemudian ada value, pengiriman insight, edukasi, dan resonansi emosional yang biasanya
anak muda mengatakan relate dan sebagainya. Kemudian transformasi konten dalam praktik, kalau dulu hanya sekedar mengunggah untuk menarik perhatian, fokus pada fisik saja. Kemudian kalau sekarang digital marketing, Anda harus berusaha membangun sebuah makna baru, narasi baru, makna motif parang misalnya dalam filosofi Jawa, proses membuat badai tulis selama 3 hari, cerita pengrajin di selembar kain. Jadi hasilnya audiens akan berhenti membaca dan merasakan emosional konten yang Anda buat. Menguasai distribusi algoritma. Ini penting sekali. Algoritma adalah penentu kemenangan dalam perang digital marketing. Konten yang bermakna akan mati tanpa infrastruktur distribusi yang tepat. Apa saja saluran distribusi algoritma? Yang pertama, timing. Memetakan ritme aktivitas audiens publikasi optimal. Jam upload, kemudian hari apa Anda upload. Biasanya jam upload adalah yang paling efektif adalah jam 17 sore, kemudian Sabtu Minggu adalah waktu terbaik untuk mengunggah konten. Kemudian format, beradaptasi narasi ke struktur natif plafon, video, visual, short form. Kemudian ada hook. Nah, hook ini penting, adalah 3 detik pertama agar konsumen berhenti untuk scroll dan swipe. Ini menentukan delivery pesan makna dalam konten Anda akan tersampaikan ke konsumen dengan baik. Kemudian yang keempat adalah engagement treble, membangun interaksi, komentar dan share, kemudian save. Keempat hal ini adalah struktur arsitektur dari algoritma, timing, format, hook, dan engagement trigger. Anatomi hook yang menaklukkan 3 detik pertama. Detik 1 adalah visual interruption, pemataan pola visual atau pattern interrupt. Otak mendeteksi anomali dalam feed yang seragam. Detik kedua, cognitive processing, penyampaian relevansi instan. Audiens memproses apakah ini penting untuk saya. Kemudian detik ketiga adalah komitmen, transisi dari sekedar melihat menjadi menyimak, keputusan bawah sadar untuk menginvestasikan waktu melihat konten Anda. Jadi yang pertama adalah Anda harus konten hook itu harus ada visual interruption, kemudian ada cognitive processing, kemudian yang ketiga adalah komitmen. Nah, cetak biru aktivitas digital. Dari resonansi semuanya itu, resonansi emosional menuju konversi terukur menurut Chesney Digital Activation itu menentukan keberhasilan digital marketing. Jadi hasilnya ini ditentukan oleh cetak biru aktivasi digital, hasil transaksi konten yang terprediksi. Bagaimana itu berproses? Pertama, itu adalah social proof, testimoni dan validasi pelanggan itu membangun trust. Kemudian kedua, promo terbatas dan kelangkaan logis memicu tindakan. Kemudian optimize landing page, transisi mulus tanpa friksi teknis mempertahankan momentum konsumen untuk melihat. Kemudian call to action, instruksi spesifik dan bebas ambiguitas atau eksekusi. Nah, keunggulan kompetitif apa yang perlu Anda punyai dalam digital marketing? Nah, yang pertama itu adalah diferensiasi kognitif atau positioning merek yang jernih. Kedua adalah sistem konten, distribusi nilai, dan makna yang konsisten. Kemudian Anda harus menguasai yang ketiga adalah data dan analitik. Ini menentukan optimasi keberhasilan berbasis respon pasar. Nah, hasil dari ekosistem advokasi adalah pembeli datang akan mencari brand Anda. Transaksi terjadi bukan karena diskon, melainkan karena kesamaan nilai atau relate atau resonance. Ketiga, konsumen mengambil alih narasi, mereka bercerita ulang, merekomendasikan dan berekspresi. Jadi dapat kesimpulan, konsumen menjadi bagian tak terpisahkan dari brand itu sendiri. Nah, bagaimana the digital resonance equation itu bekerja? Jadi sintesa kesuksesan digital marketing modern adalah satu, ada measured activation, mengubah perhatian menjadi tindakan. Yang kedua, ada consumer insight, memahami perilaku terdalam. Nah, yang ketiga ada strategic positioning, itu adalah membangun diferensiasi.
Kemudian ada value driven content, mengedukasi melalui makna. Yang kelima atau terakhir adalah distribusi dari algoritma atau bergerak selaras dengan platform itu sendiri. Nah, kesimpulannya, digital marketing bukan soal teknologi, tapi memahami tentang manusia, lalu menyampaikan makna melalui teknologi. Untuk jelasnya, silahkan simak podcast berikut ini. Naskah yang akan kita ulas hari ini tuh memadukan cerita seorang karakter bernama Arga dengan penjabaran teori pemasaran digital yang sangat mendalam ya. Iya, dan fondasi teoretisnya emang udah kokoh banget sih, akurat. Betul, makanya diskusi kita akan langsung fokus aja ke gimana menyempurnakan cara teori ini disajikan biar narasinya lebih memikat pembaca. Nggak usah basa-basi lagi ya. Setuju banget. Menjaga keseimbangan antara cerita dan literatur pemasaran kontemporer tuh emang selalu jadi tantangan. Keseimbangan antara elemen naratif karakter Arga dan pemaparan teori akademik dalam naskah ini tuh masih terasa terpisah dan kaku. Iya. Pas saya baca bagian awalnya, terutama pas masuk ke teori, rasanya kayak ada tembok pemisah gitu. Di satu sisi ada cerita fiksi, terus tiba-tiba kayak ada diktat kuliah di sisi lainnya. Tapi tunggu dulu, coba kita lihat dari kacamata penulisnya. Pas masukin paradigma berat, kayak kutipan Chevy dan Alice Chadwick di sini, penulis kan punya tanggung jawab moral ya buat menjaga akurasi. Tentu. Jadi model kayak paid, own, dan earn media itu kan bukan hal yang bisa dikarang bebas. Pakai format poin-poin gitu mungkin insting alami dia aja, biar teorinya nggak terdistorsi fiksi. Iya, saya paham insting itu sih. Akurasi emang nggak bisa ditawar ya. Tapi pertanyaannya apakah format bullet point itu cara yang paling efektif? Terutama untuk naskah yang dari awal ngajak pembaca masuk ke sebuah cerita. Iya, kerasa kayak nabrak tembok sih emang. Kelemahannya ada di perpindahan nadanya. Perpindahan dari kebingungan Arga menuju penjelasan teori oleh si karakter mahasiswa ini tuh terasa kayak menyalin langsung isi silabus ke dalam teks. Benar banget. Karakter mahasiswanya mendadak berubah wujud jadi narator buku teks kan. Dia jabarin definisi satu persatu secara statis. Nah itu, rasa interaksi organik antar karakternya jadi mengumap. Mereka nggak kedengaran kayak dua manusia yang lagi pusing cari jalan keluar masalah bisnis. Malah lebih mirip dosen dan mahasiswa di minggu pertama kuliah. Iya. Otak pembaca yang awalnya lagi di mode imajinatif ngebayangin frustrasinya Arga, tiba-tiba dipaksa pindah persneling kognitif ke mode menghafal. Terus gimana dong saran perbaikannya? Saran perbaikannya integrasikan kerangka teoritis tersebut secara langsung ke dalam aksi karakter, dialog dan observasi visual, alih-alih menyajikannya sebagai daftar definisi formal. Oh, jadi pakai pendekatan tunjukkan jangan sekedar beritahu gitu ya? Betul, teori itu harus jadi pisau bedah yang dipakai karakter buat memecahkan masalah di depan mereka. Coba kita bayangin contoh konkretnya deh. Kalau kita nggak boleh pakai poin ABC buat jelasin owned, earned, dan paid media, kita butuh tindakan fisik nih di adegannya. Gini, coba bayangin mereka lagi di kedai kopi. Si mahasiswa ini duduk berhadapan sama Arga yang lagi pusing. Daripada nyeramain Arga pakai definisi, mahasiswa itu ambil pena terus mulai coret-coret tisu di meja mereka. Oh wow, oke. Dia gambar lingkaran-lingkaran gitu ya? Ya, dia gambar 3 lingkaran beririsan. Sambil ngetuk lingkaran pertama, dia langsung nunjuk ke kegagalan Arga. Kayak website Arga yang lambat banget atau Instagramnya yang mati suri berbulan-bulan. Paham. Mahasiswanya bisa bilang, ini owned media kamu, rumahmu sendiri. Kalau rumahmu aja berantakan, gimana orang mau bertamu kan? Tepat. Itu jauh lebih memukul daripada cuma nulis definisi kaku. Terus buat earned media, mahasiswanya bisa ambil HP di meja, buka ulasan pelanggan yang penuh komplain, atau obrolan liar di Twitter soal produk Arga. Terus dia sodorin layarnya ke Arga ya? Iya, dia bilang ini earned media. Kamu nggak punya kendali sama sekali atas omongan mereka di sini, tapi paradoksnya, justru ini yang sekarang mendikte reputasimu. Keren banget sih itu. Teori akademisnya langsung berubah jadi urgensi naratif, konsep abstraknya punya wujud dan konsekuensi langsung buat si protagonis. Nah, interaksi fisik sama visual kayak coret tisu tadi, sebenarnya bawa kita ke masalah yang lebih besar di bagian 3 naskah ini. Soal perjalanan konsumen ya? Iya, waktu baca bagian perjalanan konsumen di era modern ini, saya kepikiran satu analogi. Perjalanan konsumen digital sekarang tuh kayak labirin yang kacau.
bukan eskalator yang lurus naik dari lantai 1 ke lantai 5. Iya bener banget. Labirin yang penuh pintu rahasia. Masalahnya naskah ini mengklaim hal yang sama, tapi aneh rasanya pas ngelihat daftarnya. Masih ditulis menurun ke bawah, persis kayak eskalator. Tapi sebagai devil's advocate, nih teks kan pada dasarnya linear ya. Pembaca baca dari atas ke bawah. Pasti ada urutan dong nulisnya. Penjelasan mengenai perjalanan konsumen yang non-linear bertentangan secara visual dengan struktur poin tahapan yang disajikan berurutan. Saya ngerti teks itu linear, tapi kita nggak harus mempertegas keliniarannya pakai angka 1-5 berjajar ke bawah gitu. Oh, paradoksnya di situ ya. Penulis ngutip Lemon dan Verhoeven dengan sangat cerdas buat bilang kalau model sekarang tuh iteratif. Betul banget. Teorinya mutakhir. Kelemahannya adalah pas ngejabarin tahapannya, dari awareness, consideration, sampai advocacy, itu dibungkus ulang pakai format corong linear klasik. Angka 1 awareness, angka 2 consideration. Nah, itu bikin otak kita tertipu. Teksnya teriak kalau ini tuh proses yang acak dan iteratif. Tapi format visualnya ngebisikin otak kita kalau ini langkah kronologis. Ada disonansi kognitif jadinya ya. Visualnya ngebantah klaimnya sendiri soal disrupsi digital. Betul. Jadi, saran perbaikannya, rombak struktur penyajian tahapan agar secara visual dan tekstual mencerminkan sifat interaksi digital yang acak, melompat-lompat, dan berulang. Bebasin dari format daftar penomoran vertikal gitu ya, terus diganti jadi paragraf naratif aja. Gimana tuh contoh konkretnya biar pembaca nggak malah bingung? Kita pakai adegan Arga lagi. Tunjukin adegan Arga lagi natap layar analitiknya dengan dahi berkerut. Kita deskripsikan tahapannya lewat perjalanan satu pelanggan spesifik yang bikin Arga kebingungan. Oh, narasi kekacauan algoritma. Iya, tunjukin keterkejutan Arga pas nyadar ada calon pembeli yang tiba-tiba muncul langsung dari tahap advokasi. Misalnya dia lihat video ulasan antusias dari orang tak dikenal di kolom komentar TikTok. Terus dari advokasi itu si pembeli langsung melompat ke conversion ya? Benar, dia beli produk Arga dalam hitungan detik. Dia sama sekali nge-script tahap awareness atau consideration yang udah susah payah dibangun Arga di platform lain. Itu bener-bener ngehancurin ekspektasi corong linear sih. Dan biar sifat iteratifnya makin kerasa, narasinya jangan berhenti di konversi aja. Gimana tuh kelanjutannya menurut kamu? Keesokan harinya orang yang sama ini tiba-tiba bisa terlempar balik ke tahap consideration. Tapi bukan buat produk Arga, buat produk kompetitor. Karena algoritma Instagram ngacak aja, nyodorin iklan pesaing setelah ngedeteksi transaksi kemarin. Nah, itu contoh yang sempurna. Lewat narasi berantakan gitu, pembaca nggak sekedar baca klaim teoritis ya. Mereka ikut ngerasain disorientasi yang dialami Arga. Mereka lihat langsung gimana labirin algoritma mengacak-acak teori lama. Betul banget. Dan ngomong-ngomong soal algoritma lompatan acak ke TikTok tadi kan nggak terjadi di ruang hampa ya. Ada mesin penggeraknya. Dan ini bawa kita ke bagian 4 soal media sosial. Bagian ini emang menantang banget sih, argumen sosiologisnya tebel. Penulis nyebut media sosial sebagai arena pembentukan persepsi kolektif. Kalimat itu secara akademis brilian ya. Kalau buat tesis S2, saya pasti garis bawahi kalimat itu. Tapi kalau saya jadi Arga, yang tadinya cuma tahu cara unggah foto brosur pakai huruf kapital semua, dijual cepat gitu, saya pasti garu-garu kepala. Iya, nanya terus kenapa gitu ya dampaknya buat saya. Iya, the so what-nya itu loh. Penekanan bahwa media sosial adalah ruang sosial budaya, kehilangan daya kejutnya karena kurangnya aplikasi praktis pada situasi spesifik sang karakter. Ya benar. Kutipan dari Kaplan dan Henlin soal user-generated content di naskah ini emang kuat dan wajib ada buat legitimasi. Tapi kelemahannya kutipan itu masih menggantung di ruang abstrak. Prinsipnya bener banget, tapi pembaca nggak dikasih gambaran nyata. Batas antara narasi yang salah sama yang benar tuh jadinya kabur ya di dunianya Arga. Istilah kayak konstruksi identitas brand tuh bentuk aslinya di layar HP kayak gimana sih gitu kan? Makanya saran perbaikan di sini adalah, bumikan teori-teori sosiologis dan akademis tersebut ke dalam realitas bisnis Arga melalui komparasi yang sangat spesifik dan aplikatif.
Oke, kita harus tarik naskahnya turun ke lumpur realitas operasional nih. Kita butuh contoh komparasi sebelum dan sesudah yang ekstrim ya. Bener banget. Kita panggil lagi karakter mahasiswa yang tadi. Bikin adegan dia minta Arga buka akun medsos bisnisnya, terus cari satu unggahan lama yang paling sepi interaksi. Oh, mahasiswa itu nunjuk layar terus bilang, coba lihat postingan ini. Cuma foto produk datar, latar putih, captionnya huruf kapital semua, dijual, diskon 10%, gitu ya? Persis. Terus si mahasiswa bedah kenapa pendekatan itu gagal di ruang sosial budaya. Dia bisa jelasin kalau gaya megafon diskon, komunikasi satu arah kayak gitu tuh gaya koran cetak tahun 90-an. Media sosial bakal menghukum brand yang cuma jualan kaku ya? Nah, setelah itu dia harus ngasih solusi nyata dong soal konten partisipatif yang ngebangun makna tadi. Iya, dia ngasih instruksi yang sangat spesifik ke Arga. Sesuatu yang sangat rapuh dan manusiawi. Kayak misalnya nyuruh Arga besok unggah foto tangannya yang kotor kena bahan baku pas lagi produksi barang. Nah, itu bagus. Terus di captionnya dia nulis soal betapa frustrasinya dia minggu lalu pas gagal nemuin racikan produk yang pas. Dan di kalimat terakhirnya, jangan nyuruh orang beli, tapi undang mereka buat diskusi ya. Tanyain, kalian pernah nggak sih ngalamin kebuntuan yang sama di kerjaan kalian? Luar biasa. Lewat komparasi spesifik itu, jargon akademis tebel kayak efek jejaring partisipatif tuh langsung bisa dicerna. Arga dan pastinya pembaca naskah ini udah nggak raba-raba di ruang gelap lagi. Mereka tahu persis apa yang harus diketik di HP setelah baca bagian ini. Bener. Kalau kita lihat lagi ulasan kita hari ini dari model poet, terus perjalanan konsumen yang iteratif, sampai sosiologi medsos, penulis naskah ini emang punya kapabilitas analitis yang gila sih. Sepakat, jam terbangnya pasti tinggi buat bisa merangkum literatur seberat ini. Tugas kita di sini kan cuma meruntuhkan tembok kaca antara wawasan brilian itu dengan pembaca aja. Betul banget. Rekap ulasan kita, pertama larutkan teori ke dalam adegan fisik organik, bukan sekedar daftar definisi. Kedua, selaraskan bentuk visual presentasi dengan klaim non-linearnya. Dan ketiga, bumikan jargon sosiologis ke strategi praktis yang dampaknya kelihatan langsung. Kalau penulis mau langsung beraksi nih, ubah bullet point jadi interaksi benda di kedai kopi, rombak corong pelanggan jadi narasi kekacauan algoritma, dan bikin komparasi postingan medsos lama versus baru tadi. Kami apresiasi banget keberanian penulis memadukan narasi dan akademik di naskah ambisius ini. Silahkan revisi materi ini berdasarkan ulasan tadi, dan kirimkan kembali ke kami buat diskusi lanjutan ya. Nulis cerita yang mengalir sambil bawa teori berat tuh emang susah banget, dan naskah ini udah ada di jalur yang tepat kok. Nggak sabar deh baca draft berikutnya. Karena pada akhirnya, teori pemasaran sehebat apapun nggak boleh menghentikan pertunjukan sulapnya di tengah jalan. Teori itu justru harus jadi instrumen keajaibannya. Sampai jumpa di ulasan naskah berikutnya.